Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah anugerah sekali lagi saat kita bisa berkumpul di majelis untuk mengkaji firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah kunci sukses di dunia dan di akhirat. Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan, "Man kana yuridu dunya fa'alaihi bil ilm, wa man kana yuridu al-akhirah fa'alaihi bil ilm," atau kama qala. Barang siapa yang ingin dunia, dia harus tahu ilmunya. Dan barang siapa yang ingin akhirat, dia pun harus tahu ilmunya. Maka ini adalah keutamaan besar yang harus kita syukuri dan harus kita yakini sebelum kita syukuri. Karena banyak di antara orang itu belum yakin seyakin-yakinnya bahwa ilmulah pintu gerbang kebaikan dan dia harus berjuang untuk mendapatkannya. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas pernah menyatakan, dan riwayat ini bisa dicek dalam kitab Jami' Bainal Ilmi wa Fadli karya Al-Imam Ibn Abdul Barr. Kata Abdullah bin Abbas, "Kana yablughuni al-hadithu 'anil rajuli min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sebuah hadis itu atau sebuah hadis dari Nabi SAW itu sampai ke telingaku, sampai ke diriku. Falau asya'a an ursila ilaihi hatta yaji'a fayuhaddithuni fa'altu. Kalau aku mau, aku bisa utus seseorang untuk memanggil perawinya yang punya hadis tersebut sehingga ia datang kepadaku lalu menyampaikan hadis itu kepada aku. Jika aku mau, aku bisa lakukan itu. Misal dengar sebuah hadis, niat misalnya, coba panggil itu orang gitu loh. Nanti orang itu datang terus menyampaikan itu kepada Ibn Abbas. "Kamu punya hadis ya?" "Iya punya." "Coba saya mau dengar hadisnya." "Oh, hadisnya innamal a'malu binniyat," misalnya begitu. Atau dengar hadis tentang musibah, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan kasih musibah kepada dia. Coba panggil orang tersebut yang punya hadis itu. Dipanggil, datang ke Ibn Abbas, terus Ibn Abbas tanya, "Kamu punya hadis ya?" "Iya." "Bisa didengar?" "Bisa." Itu kalau Abdullah bin Abbas mau, bisa seperti itu. "Walakinni kuntu adhabu ilaih." Tapi aku tidak lakukan itu. Aku tidak lakukan cara seperti itu. "Walakinni kuntu adhabu ilaih." Tapi yang aku lakukan, aku datang ke orang tersebut.
fa'aqilu ala babi, lalu aku tunggu depan rumahnya sampai aku tidur di depan rumahnya tersebut sambil nunggu tidur di siang hari, kailulah, hatta yakhruja ilayya fayuhaddithuni, sampai orang itu keluar dari rumahnya dan mendapatkan aku ada di depan pintu rumahnya, lalu dia sampaikan hadis itu kepada aku. Hadirin Allah muliakan, dalam riwayat ini dan bisa dicek dalam Jami' Bainal Ilmi wa Fadli, Ibn Abbas mengatakan bahwa beliau bisa saja manggil-manggil orang dengan kedudukan beliau, dengan serata dan status sosial beliau. Beliau sepupu Rasul SAW, semua orang hormat kepada beliau, sepupu Rasul SAW. Saya bisa panggil orang terus nyampaikan itu ke saya tinggal duduk manis aja deh. Engkau punya hadis ya, tolong sampaikan ke aku. Engkau punya hadis ya, tolong sampaikan kepada aku. Tapi aku nggak mau cara seperti itu. Aku mau mendatangi. Cara yang aku pilih adalah mengejar ilmu, mendatangi ilmu, berusaha mendapatkan ilmu. Maka aku datangi ke rumah orang itu, dan aku nggak mau ganggu dia. Aku nggak tok, Ibn Abbas datang nih gitu loh, atau kasih pendahuluan, tolong kasih tahu ya, saya mau datang nanti jam 1, tolong red carpetnya, lalu nanti menu makan siangnya. Enggak, datang dan nggak mau ganggu, nunggu aja di luar sampai ketiduran misalnya, nunggu orang itu keluar dari rumahnya karena mungkin urusan, mungkin sholat dan seterusnya, sehingga Abdullah bin Abbas tidak mengganggu kenyamanan dan waktu istirahat atau privasi orang itu. Baru begitu orang itu keluar, disitulah periwayatan terjadi. Gitu jemaah. Dulu tuh para ulama kita seperti itu, untuk mendapatkan satu hadis, untuk mendapatkan satu ayat. Kita mah enak, udah pakai wifi aja, gratisan lagi, duduk manis di rumah. Nah, kalau cara seperti itu tetap membuat kita nggak semangat, nggak bersyukur, ya gimana kita jadi orang yang bersyukur? Bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur jika kemudahan dan demi kemudahan yang Allah kasih ke kita aja kita nggak manfaatkan, kita nggak gunakan itu untuk menuntut ilmu, mengkaji ayat dan mengkaji hadis Nabi SAW. Makanya mental penuntut ilmu itu harus ngejar ilmu sejatinya ya, harus berjuang untuk ilmu, dan berjuangnya pakai adab. Makanya nggak mau ganggu, udah duduk aja tunggu di depan sampai keluar orangnya, nggak tok, padahal boleh aja, tapi nggak mau ganggu Abdullah bin Abbas. Lebih memilih untuk tunggu di luar sampai orangnya keluar sendiri karena mungkin ada urusan, barulah pas keluar ketemu bicara deh. Gitu hadirin. Ini yang perlu kita renungkan. Makanya kita harus banyak bersyukur nih jamaah. Udah dimudahkan oleh Allah. Tinggal punya koneksi aja, lalu tinggal klik, lalu menikmati deh. Gitu. Dan selain bersyukur, kita harus evaluasi. Sudah belum kita memuliakan ilmu? Meyakini bahwa ilmu itu di atas dunia dan seisinya,
sehingga kita punya mental memperjuangkan ilmu. Karena bisa jadi nggak setiap saat kita dapat kemudahan dari Allah. Ada kalanya kita diuji sama Allah. Coba kita persulit nih, dia mau berjuang nggak untuk mendapatkan ilmu. Itu hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu marilah kita bersyukur saat Allah kasih kita kesempatan untuk belajar. Dan mari kita bersyukur bahwa kita bukan hanya sekedar belajar, tapi kita belajar dengan salah satu buku terbaik di dunia, yaitu Riyadhus Shalihin, bersama ulama dari ulama-ulama terbaik di dunia. Walaupun tidak ada yang maksum, gak ada orang yang sempurna dan bersih dari kesalahan, tapi karya beliau dan ilmu beliau itu luar biasa jamaah sekalian. Maka ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Kita masih bersama awal bab kejujuran, dan kita akan masuk ke hadis yang pertama. Oleh karena itu marilah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan lupa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Hadits Abdullah bin Mas'ud. Qala al-Imam an-Nawawi Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala. Berkata al-Imam an-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau dan merahmati keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan orang tua, guru, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Seluruh umat Islam dimanapun berada. Beliau menyatakan an Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Apa sabda beliau? Mari kita nikmati bersama-sama. Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu membimbing kepada albir atau kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan membimbing dan membawa kita kepada surga. Jadi albir itu akan mengarahkan, membimbing, dan menunjukkan kita ke surga. Wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa jujur dan terus berkata dan bersikap jujur, niscaya kejujurannya tersebut akan sampai membuat dia mendapatkan titel siddiq di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan tercatat di sisi Allah bergelar siddiq, bergelar as-siddiq. As-siddiq itu derajat tertinggi dalam bab kejujuran. As-siddiq itu hadirin. Wa innal kadhiba, dan sebaliknya
Dan kebohongan yahdi ilal fujur. Kebohongan atau kedustaan itu akan membawa seseorang kepada kefajiran, gitulah, kepada keburukan, kepada dosa dan lain-lain. Wa innal fujur akan membawa seseorang kepada neraka, akan membawa seseorang ke neraka, akan membawa ke neraka. Wa inna ar-rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan seseorang yang senantiasa berbohong, kebohongan tersebut niscaya akan sampai membuat dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta, kadzdzab, pendusta. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Ya. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya. Mari kita bersama-sama mempelajari hadis ini dengan segala keterbatasan kita. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang pertama yang bisa kita petik. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa jujur itu senantiasa membawa berbagai kebaikan untuk kita. Jujur itu senantiasa membawa berbagai kebaikan untuk kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran akan membimbing, mengarahkan kita kepada albir. Dan albir itu sebuah kata universal yang mencakup seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan. Itu albir. Jadi ini yang harus kita camkan. Ingin jadi orang baik, ingin jadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik, menantu yang baik, mertua yang baik, sahabat yang baik, maka jagalah kejujuran. Dan jika kita ingin hari-hari kita dipenuhi dengan kebaikan, hari-hari kita dipenuhi dengan kebaikan, maka isi dengan kejujuran. Isi dengan kejujuran. Ketika kita ingin pada saat kita pulang ke rumah dari kantor, atau ibu-ibu dari urusan di luar pengen pulang dan ingin suasana di rumah itu baik, maka mulailah dari kejujuran. Jadi kalau kita pulang misalnya terlambat gitu ya, terus kehadiran kita, kedatangan kita di rumah dimulai dari kebohongan, dari mana aja kamu? Iya, aku tuh tadi jenguk sahabat di rumah sakit, padahal mah nggak ada yang sakit, dia kasihkan ngobrol sama sahabat lamanya. Jadi mulainya udah kebohongan, walaupun pasangannya percaya. Oh iya ya, itu sama aja memulai aktivitas rumah dengan keburukan. Dengan keburukan. Jadi kalau ingin suasana rumah tuh baik, kalau ingin hubungan suami istri kita itu baik, maka isi dengan kejujuran.
isi dengan kejujuran. Walaupun kejujuran bukan menyampaikan semuanya ya, bukan menyampaikan semuanya, enggak gitu loh. Apalagi misalnya suami istri, nanti kita akan jelaskan pada waktunya hadisnya bahwa kita boleh menyenangkan pasangan kita dengan tauriah atau hal yang tidak sesuai dengan fakta dalam rangka menyenangkan dan menumbuhkan cinta kasih, misalnya rasa masakannya gimana dan seterusnya. Itu nanti akan kita bahas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya adalah konsep hidup kita adalah kejujuran. Makanya ketika selama ini kita isi dengan kebohongan atau kita mix antara kejujuran dan kebohongan, maka mulai sekarang nih saat kita belajar bab kejujuran, semua harus berubah. Semua harus berubah dan nggak ada kata terlambat insyaallah taala. Berubah dari sekarang. Oh iya ya, kenapa ya rumah tangga aku atau keluarga aku kayaknya nggak berkah, kayaknya suasana panas aja, adu argumen aja, berantem aja. Oh mungkin ini nih, ada ketidakjujuran di antara kita. Kenapa hubungan aku dengan dia agak menjauh? Oh mungkin karena ada ketidakjujuran. Ada ketidakjujuran. Maka bangunlah sebuah hubungan dengan kejujuran. Karena kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan. Akan membawa kita kepada kebaikan. Sebagaimana hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana yang perlu kita ingat bahwa kejujuran di sini bukan hanya kejujuran dengan manusia saja loh. Yang pertama kali yang harus kita bangun adalah kejujuran dengan Allah. Sebagaimana ayat yang sudah kita pelajari. Ayat yang sudah kita pelajari dalam surat Muhammad itu. Kebaikan itu ketika seseorang jujur dengan Allah. Ketika seseorang itu jujur dengan Allah. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Kalau mereka jujur dengan Allah, maka pasti itu yang terbaik buat mereka. Masih ingat ayat itu? Ayat keberapa? 21 dari surat Muhammad. Dan kita ingat ayat ke-21 itu penekanannya dalam kondisi berat, kondisi susah, kondisi tertekan. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Kalau mereka jujur dengan Allah, mereka akan dapat yang terbaik. Bukan hanya dapat kebaikan aja, khairan lahum, yang terbaik. Dan jauh lebih baik daripada kalau mereka memilih untuk berbohong. Walaupun awalnya lancar, walaupun awalnya beres, tapi camkan endingnya setelah semua dikalkulasikan, semua dimasukkan, kejujuran pasti akan menang. Makanya ketika kita ingat kejujuran itu membawa kepada kebaikan, membuat hidup kita tuh jadi baik, indah. Yang pertama kali itu kejujuran dengan Allah dulu. Karena orang yang jujur dengan Allah pasti jujur dengan manusia. Itu udah pasti. Tapi sebaliknya, orang yang jujur dengan manusia belum tentu jujur dengan Allah. Dan kalau kita tidak jujur dengan Allah, kita tidak akan mendapatkan gelar siddiq. Enggak. Oh, enggak jujur sama Rabbnya, enggak jujur sama penciptanya,
Ada pegawai jujur sama OB, sama staff, sama pegawai. Satu-satunya sosok yang dia bohongin, owner dari perusahaan tersebut. Kira-kira gimana nasibnya? Ya kelar nasibnya di perusahaan tersebut. Tapi aku cuman bohong sama satu pihak loh. Siapa pihaknya? Yang punya perusahaan. Ya cari masalah. Tapi aku jujur sama OB, sama driver, sama security. Iya, kamu masalahnya sama yang punya perusahaan. Ya repot. Gitu jamaah. Fadilahil mathalul a'la. Apalagi Allah SWT yang lebih mulia, lebih tinggi. Sekali lagi kita jujur dengan Allah, semua pihak akan kita sikapin dengan jujur. Kenapa? Ya karena kita ngelihatnya itu, atau hati kita itu ke atas. Ini Allah lihat nih, saya harus jujur sama istri. Ini Allah lihat nih, saya harus jujur sama suami. Ini Allah tahu nih, berarti saya harus jujur sama anak-anak. Saya bisa bohongin orang tua saya, tapi Allah mendengar ucapan saya. Masih ingat tuh Ka'ab bin Malik, jamaah sekalian? Kenapa beliau nggak berani ngebohongin Nabi SAW? Padahal beliau punya kemampuan untuk berbicara bohong yang sangat bagus, sangat halus, sangat rapi. Dan beliau punya keyakinan kalau beliau bohong, Nabi juga nggak tahu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat kenapa hal itu tidak dilakukan? Karena beliau ingin jujur dengan Allah. Beliau tahu Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Dan Allah tahu dia bohong. Kalau beliau lakukan itu, Allah tahu beliau bohong. Dan Allah akan buat hati Nabi benci dengan beliau. Ini yang perlu kita camkan. Kejujuran itu selalu mengajak kepada kebaikan. Ingin baik sebagai hamba, ingin baik sebagai umat, ingin baik sebagai kepala rumah tangga, ingin baik sebagai istri, ingin baik sebagai anak, dan hari-hari penuh dengan kebaikan, bukan dengan amarah, bukan dengan cekcok, bukan dengan konflik, bukan dengan segala macam. Jujur, isi dengan kejujuran, isi dengan kejujuran. Gitu jamaah sekalian. Makanya banyak orang mengatakan saya lebih mending punya pegawai jujur tapi skillnya biasa-biasa aja daripada pegawai yang jago tapi nggak jujur. Kenapa? Nyari orang jujur susah. Makanya orang-orang hebat tuh ngerti ini tuh penting. Dan kalau pegawai saya jujur dan skillnya skillnya biasa-biasa aja, tinggal saya kursusin, kata mereka. Saya kasih kurs lah, saya saya suruh dia ikut seminar, saya suruh belajar lagi, saya ini, asal jujur. Tapi kalau orangnya jago nggak jujur, ya kita dikerjain terus sama dia. Apalagi dia kalau jago banget, udah siap-siap aja. Jujur tuh, hadirin, sangat penting. Maka marilah kita perbaiki. Betul, kita masih jauh dari gelar siddiq, tapi coba deh kita perbaiki pelan-pelan. Perbaiki pelan-pelan. Dan jujurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan membawa kita kepada kebaikan demi kebaikan yang sempurna. Itu poinnya. Makanya jemaah sekalian, Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid pernah menyatakan, wa man sadaqallaha fi jami' umurihi sana'allahu lahu fawqa ma yasna'u li ghairihi. Kalau seseorang itu sudah jujur dengan Allah dalam segala urusannya, niscaya Allah akan berikan dia sesuatu di atas apa yang diberikan kepada selainnya. Jadi di atas yang dilakukan atau yang diberikan kepada selainnya. Jadi Allah akan kasih hal yang luar biasa, yang sangat tinggi, yang sangat mewah secara nilai,
yang sangat banyak, asal jujur ya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang perlu kita camkan. Itu hal yang kita perlu lakukan. Jujur sama Allah dulu. Jujur dengan Allah terlebih dahulu. Kalau kita jujur dengan Allah, semua pihak akan kita sikapi dengan kejujuran. Semua pihak akan kita sikapi dengan kejujuran. Ya. Ada kalimat lagi-lagi menarik dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Mari kita simak. Kata beliau, "As-sadiqu huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli islahi qalbihi." Orang yang jujur itu adalah orang yang tidak peduli jika kedudukannya di dalam hati manusia atau di dalam hati makhluk itu keluar satu demi satu demi perbaikan hatinya. Atau kita robah sedikit susunannya, orang yang jujur itu adalah orang yang untuk memperbaiki hatinya, dia nggak peduli jika harganya harus dengan kehilangan kedudukannya di dalam hati makhluk atau hati manusia. Jadi kalau untuk memperbaiki hati kita, kita harus kehilangan pujian manusia, kita harus kehilangan sanjungan manusia, kita harus kehilangan kedudukan di dalam hati manusia yang awalnya manusia tuh senang banget sama kita, tapi ternyata itu harus hilang satu demi satu tuh agar hati kita jadi bersih, hati kita jadi baik. Jadi mau nggak hati yang baik dan bersih? Mau. Harganya Anda harus kehilangan pujian sanjungan dari manusia. Siap nggak? Itu orang jujur akan mengatakan, saya siap insya Allah. Kalau harus seperti itu. Tapi Anda nggak punya kedudukan dan pujian lagi di dalam hati manusia. Siap nggak? Siap insya Allah. Itu orang yang jujur. Yang penting hatinya jadi baik. Yang penting hatinya penuh dengan tauhid kepada Allah. Yang penting hatinya bisa menghamba kepada Rabbul Alamin. Yang penting hatinya bisa ikhlas. Yang penting hatinya bisa jujur. Hatinya bisa bertawakal, bergantung kepada Allah. Mau dipuji manusia, mau kehilangan pujian manusia, mau dikagumi manusia, mau kehilangan pengagum dari manusia, dia nggak terlalu pedulikan itu. Yang penting hatinya jadi bersih dan baik. Yang penting dia jadi hamba. Yang penting dia bisa ibadah kepada Rabbul Alamin. La yubali. Kita lanjutkan ya. Wala yuhibbu ittila'an nasi ala mathaqilil dhur min husni amali wala yaqra an yattali'an nasu ala sayyi min amali. Dia tidak ingin dilihat dan diperhatikan oleh manusia, atau dia tidak ingin manusia itu melihat dan memperhatikan amal-amal kebaikannya. Jadi dia nggak suka kalau manusia melihat kebaikan-kebaikannya, mengetahui kebaikan-kebaikannya. Sebagaimana dia tidak membenci atau dia biasa saja
kalau manusia mengetahui keburukan-keburukannya. Gitu. Bisa gitu ya. Jadi dia biasa aja, dia nggak marah, dia nggak benci kalau manusia tahu keburukannya, kalau manusia tahu sisi negatifnya. Bukan dia umbar ya. Kita diperintahkan untuk menutupi, misalnya kullu ummati mu'afan ilal mujahirin, misalnya setiap umatku diampuni kecuali yang menampilkan dosa dan maksiat serta keburukannya, membangga-banggakan. Enggak, ini udah berusaha ditutup, tapi ada yang tahu, ya udah. Kenapa? Karena orang jujur memang merasa diri hina di hadapan Allah. Orang jujur tuh memang merasa diri nggak punya bergen di hadapan Allah. Orang yang jujur memang merasa diri rendah, ya udah, ya emang saya rendah kok. Aku tahu dosa kamu kemarin loh, emang saya banyak dosa, gitu. Ya sudah. Dan dia nggak tertarik dengan bertambah atau berkurang kedudukannya di hati makhluk, karena konsentrasi dia bagaimana dia mulia di hadapan Allah, dia mulia di hadapan Rabbnya makhluk, di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Malik Yaumiddin. Luar biasa banget ya ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah ini. Makhluk mau seneng atau enggak sama dia, dia nggak terlalu tertarik musingkan hal itu. Yang terpenting Allah itu ridho sama dia. Yang penting itu Allah sayang sama dia. Yang penting dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang jujur, jamaah. Wih, susah banget. Kita nih harus berjuang jungkir balik untuk sampai pada titik seperti itu dan minta pertolongan kepada Allah. Nah, poinnya adalah kalau orang sudah sampai makom seperti ini, maka nggak heran kalau dia jujur kepada siapapun. Dan itulah kenapa ulama mengatakan kalau orang jujur sama Allah, dia akan jujur sama yang lain. Dia akan jujur sama yang lain. Karena begini gayanya. Orang yang jujur sama Allah, orang yang jujur sama Allah, dia nggak peduli dengan opini manusia. Dia nggak peduli manusia memandang dia apa. Karena bagi dia yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sekali lagi salah satu perintah Allah adalah menjaga kehormatan, menjaga martabat. Tapi kan kita tahu ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, ridho nas goyatun la tudrak, ridho seluruh manusia itu cita-cita yang nggak mungkin tercapai. Mau kita berusaha kayak apapun, pasti aja sebagian orang nggak suka sama kita, pasti aja sebagian orang itu benci sama kita. Memangnya semua orang suka dengan Imam Syafi'i rahimahullah? Jawabannya kan enggak. Memangnya semua orang suka sama Imam Ahmad rahimahullah? Jawabannya kan tidak. Memangnya semua orang suka dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala? Jawabannya enggak. Terus kita kejar, memangnya semua orang suka dengan Nabi Muhammad SAW? Jawabannya juga enggak. Oleh karena itu orang yang jujur fokusnya kepada Allah, karena dia ingin luar dalam menjadi hamba Allah. Kan jujur kan luar dalam sama. Ya saya cuman hamba itu nggak peduli dunia luar. Coba baca kondisi atau perasaan atau situasi hati para hamba saya di era, misalnya di era hamba saya atau di era perbudakan dulu ya. Coba lihat hamba saya itu gimana. Kan dia nggak peduli apapun ya. Yang penting
dia bersikap baik aja sama pemiliknya atau majikannya, udah itu ya, titik. Makanya nggak heran as-sidqu yahdi ilal bir, kejujuran itu akan membimbing, membawa kita kepada kebaikan. Ya begini cara, kalau begini pola bermainnya, pola hidupnya, ya pastilah baik-baik semua. Karena dia akan berusaha mengerjakan apa yang Allah inginkan dan Allah sukai, apa yang membuat Allah mencintai dia, apa yang membuat Allah ridho. Oh, berbuat baik, jujur sama yang lain, bantu, kasih manfaat dan lain sebagainya. Dan wajar ketika ini dilakukan sebagai rutinitas sehari-hari, daily activity, maka dia akan dibawa ke surga, akan dibawa ke surga. Makanya poin yang kedua, jujur itu membawa ke surga. Nah, itu jujur itu membawa kita ke surga. Ya habisan setiap saat baik, setiap saat baik, setiap saat baik, setiap saat baik. Kan jujur sama Allah setiap saat baik. Bukan termasuk orang yang jujur kepada Allah yang nggak sholat gitu loh, yang nggak berzikir, berarti nggak jujur. Anda mau kemana sih? Surga neraka? Surga. Kenapa nggak sholat? Berarti nggak jujur sama Allah. Tapi kan aku nggak bohongin siapapun. Iya, tapi kan Allah tahu. Aku kalau bisnis jujur loh sama klienku, sama sama customerku, ngerti. Tapi kamu kan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang yang Engkau berikan nikmat. Di antaranya siapa tuh orang yang Allah berikan nikmat? Dalam surat An-Nisa 69 yang sudah kita bahas, di antaranya adalah wassalihin, dan orang itu jalannya orang-orang soleh. Orang-orang soleh sholat nggak ya? Ya sholat. Orang-orang sholat itu baca Quran nggak? Baca Quran. Kenapa Anda nggak sholat, nggak baca Quran? Berarti kan ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, Anda nggak jujur. Makanya ini poros lah jamaah. Ini jujur sama Allah. Jujur sama Allah. Jadi ketika kita bahas tentang kejujuran, ini bukan hanya tentang jujur sama teman, jujur sama pembeli, jujur sama distributor, jujur sama teman satu kongsi, jujur sama klien. Enggak, ini jujur sama Allah. Orang kalau jujur sama Allah selesai. Dan itu akan membawa dia ke surga. Polanya demikian. Yang penting Allah ridho sama saya. Yang penting Allah sayang sama saya. Selebihnya itu bukan urusan saya. Dia nggak cari-cari masalah. Dia juga bukan nyari orang tuh terusnya caci maki dia atau jelek-jelekin dia, enggak. Tapi dia udah kerjain aja apa yang Allah cintai dan Allah ridho, dan dia jujur dengan itu. Dia nggak tertarik dipuji manusia, sebagaimana dia nggak terlalu memusingkan kalau dicela sama manusia. Maka harinya penuh dengan kebaikan dan perasaan hatinya baik. Hadirin, kalau kita punya level seperti ini, itu kan kita nggak akan baperan, kita nggak akan drop dengan segala dinamika konstelasi di masyarakat atau di lingkungan kita. Ya terserahlah, yang penting saya ingin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya begitu suasana hatinya baik, enak semua. Bahkan sampai pada hal yang terdekat kan, yang gimana, misalnya contoh suami atau istri misalnya, yang penting Allah ridho sama saya sebagai istri. Mau suami saya mengapresiasi, mau suami saya mencela, itu bukan urusan saya. Jujur nggak saya sama Allah? Itu kalau istri main begitu atau bersikap demikian dan memainkan perannya sebagai istri seperti itu hidupnya plongnya minta ampun, dan isinya kebaikan. Buat makan malam dimakan nggak dimakan suami terserah. Yang penting Allah lihat saya jujur ketika ingin jadi wanita soleha. Saya kan dulu doanya sama Allah, ya Allah jadikanlah saya istri soleha, bukan istri yang hanya dipuji sama suami gitu kan. Saya pengennya jadi istri soleha, bukan sebatas istri yang dicintai oleh suami
tapi nggak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi tetap aja on track, depan suami nggak depan suami sama, suami muji suami nggak puji sama, suami mengapresiasi suami nggak mengapresiasi, sama aja cara ini karena dia jujur sama Allah. Begitu juga dengan para suami, mau dapat istri yang nurut nggak dapat istri yang nurut sama, berusaha menunaikan hak istri misalnya. Kenapa? Jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun semua ada khilaf karena kelemahan sebagai manusia, bukan disengaja gitu loh. Begitu juga dengan anak, begitu juga dengan orang tua. Dan demikian. Ya wajar kalau arahnya itu ke surga. Dan bukan hanya dengan manusia, sekali lagi dia jaga sholat, dia jaga zikir, dia ngaji. Mas mau masuk surga, Mas rencana pengen masuk surga neraka, ya surga lah. Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jujur nggak tuh ketika kita ingin masuk surga? Kalau jujur harus ngaji, kalau jujur ikut kajian, kalau jujur harus mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, karena belajar agama itu jalan pintas menuju surga. Ketika kita mengatakan ingin masuk surga, lalu kita nggak pernah hadir di kajian, berarti nggak jujur. Walaupun dalam bisnis kita bagus. Ya. Yang berikutnya jamaah sekalian, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jujur bukan hanya memasukkan seseorang ke surga, tapi kata para ulama, jujur akan membuat kita dan akan membuat kita bersanding dengan para nabi di sana. Subhanallah, para nabi jamaah. Jadi bukan hanya surga-surga bawah, enggak. Ini surga tinggi, Firdaus, bersama para nabi. Kenapa demikian? Karena ketika kita selalu jujur setiap saat, setiap hari, dan jujur sama Allah, maka apa kata Nabi SAW? Kita akan mendapatkan gelar apa? Siddiq. Ingat lagi hadisnya? Hadis Abdullah bin Mas'ud ini, coba kita ingat lagi, kita renungkan lagi. Kalau seseorang itu selalu jujur, selalu jujur, selalu jujur, selalu jujur, apa titel yang Allah akan kasih? Coba kita lihat lagi hadisnya. Yang Allah akan kasih adalah gelar As-Siddiq. Gelar As-Siddiq. Dan kalau gelar itu kita dapatkan, lihat itu, gelar As-Siddiq akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Dan kalau gelar As-Siddiq kita dapatkan jamaah, maka kita kaitkan dengan surat An-Nisa ayat 69, wa man yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka lah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Dari siapa? An-Nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang siddiq, wasyuhada, dan para syuhada, was-salihin, dan orang-orang saleh. Makanya sebagian para ulama mengatakan As-Siddiq itu berkumpulnya, bersandingnya dengan para nabi, dengan para nabi. Sebagaimana ikon kejujuran, yaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang pertama yang mendapatkan gelar As-Siddiq dari umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan siapa sahabat beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mencambuk kita. Jadi Ustaz, aku tuh pengen banget bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi gimana hafalan Quranku tuh pas-pasan. Aku baru sadar, aku baru dapat hidayah
di usia misalnya 45 tahun, 48 tahun, ada 50 tahun. Aduh, ini udah faktor U semua. Mau ngafalin juga gak bisa-bisa. Hadirin, kejarlah gelar as-siddiq. Iya. Itu yang bisa membuat kita bersanding dengan orang-orang hebat di akhirat. As-siddiq. Iya, kalau cari gelar LC udah nggak mungkin, apalagi MA atau doktor, nggak mungkin udah. Usia sekarang mau cari gelar LC, bahasa Arab nggak bisa, nggak mungkin. Tapi kalau kita mengincar gelar as-siddiq, masih ada kemungkinan, masih ada peluang. Kejar gelar itu, kejar gelar itu, jujur sama Allah, sesuai dengan takdir yang Allah berikan kepada kita, kehidupan yang Allah berikan kepada kita, dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadilah orang jujur, dan sikapilah itu semua dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum jujur kepada diri sendiri dan kepada manusia. Hadirin Allah muliakan, berikutnya sebaliknya, kebohongan akan membawa kepada keburukan dalam hadis ini. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kebohongan itu akan membawa kita kepada keburukan demi keburukan, kefasikan demi kefasikan, dosa demi dosa, kefajiran demi kefajiran. Begitu. Itu kebohongan. Dan kebohongan yang paling fatal adalah kebohongan kepada Allah. Kita ngaku sebagai hamba, tapi sikap kita selama ini bukan menunjukkan kita sebagai hamba. Cocoknya sebagai bos. Hamba itu sami'na wa ata'na, jamaah. Kami dengar, kami taat. Nah itu hamba tuh begitu. Katanya hamba Allah. Kenapa ngejawab terus? Kenapa ngikutin hawa nafsu? Kenapa menentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa tidak mau bertauhid? Kan begitu jamaah sekalian Allah muliakan. Kalau hamba itu nurut, hamba itu nurut, gitu. Makanya responnya hamba itu tadi dalam surat apa? An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan dan respon orang-orang beriman ketika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan mengucapkan sami'na wa ata'na. Diajak kembali kepada Allah dan diajak ke Allah dan Rasulnya agar Rasul menetapkan hukum di tengah-tengah mereka, memutuskan perkara mereka, menyampaikan sunnahnya di tengah-tengah mereka, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Dan kalau orang sudah bohong dengan Allah, dia akan bohong di hadapan manusia. Dan kalaupun dia jujur di hadapan manusia, itu bukan ketulusan, tapi itu kepentingan dunianya. Misalnya personal branding, tapi bukan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tujuan hidup kita jadi hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menghamba. Adz-Dzariyat ayat 56. Dan kalau kita sudah bohong, maka bukan hanya ke keburukan, itu akan menyeret kita ke neraka. Akan menyeret kita ke neraka, itu tadi. Makanya tadi coba kita kembali ke ucapan Ibnul Qayyim ya. Orang yang jujur itu orang yang tidak peduli jika untuk membersihkan hatinya dia harus mengalami atau dia harus kehilangan kedudukan kedudukannya di dalam hati manusia. Coba kita ingat-ingat, kenapa orang bohong?
salah satu alasan utama orang bohong itu karena dia takut kehilangan kedudukan dalam hati manusia. Ya enggak? Betul nggak nih jemaah? Kenapa orang bohong? Karena dia takut kehilangan kedudukan di dalam hati manusia. Kenapa suami bohong sama istri? Karena dia takut bahwa kedudukannya itu hilang di dalam hati istrinya. Kenapa istri bohong di hadapan suami padahal dia makan-makan ngakunya, tapi ngakunya belajar ikut kajian? Karena dia takut suaminya marah sama dia. Gitu cuman. Kenapa anak bohong padahal nggak masuk, bolos, ngakunya belajar? Karena dia takut kedudukannya hilang di dalam hati orang tua dan orang tuanya marah sama dia. Kan itu poinnya. Orang bohong itu karena takut kehilangan kedudukan di dalam hati manusia. Makanya dia bohong. Dia akan lakukan segala cara untuk mendapatkan kedudukan tersebut, termasuk bohong. Iya nggak? Iya. Beda dengan orang yang jujur, benar-benar ingin jadi seorang hamba. Ya udah, emang saya kerdil kok, emang saya hina, emang saya pendosa, saya udah berusaha, tapi ya namanya juga hamba, banyak melakukan kesalahan. Ya kalau memang orang gak suka sama saya, sudah. Itu orang yang berusaha jujur. Akhirnya dia apa adanya. Betul kamu melakukan itu? Betul. Kamu tuh ya, iya memang saya tuh gak ada apa-apanya. Nah itu tadi. Siapa yang melakukan ini? Ngaku. Orang yang ingin tetap mendapatkan kedudukan dalam hati manusia, diam aja. Anda ya? Bukan saya. Kenapa? Karena dia takut kehilangan sesuatu dalam hati manusia. Kehilangan kedudukan, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, dan seterusnya. Karena hidupnya adalah membangun branding pribadi dalam bentuk apapun di dalam diri manusia dan dalam diri makhluk. Dan itu bukan gayanya orang-orang yang jujur. Orang-orang jujur hanya ingin diridhoi dan dicintai oleh Allah. Makanya kan dua rukun, jujur dan ikhlas gitu loh. Dan dia perjuangkan keikhlasannya tersebut dengan kenyataan. Harus sama nih. Kalau ketika saya tujuannya hanya Allah, zahir batin harus sama, luar dalam harus sama, lisan dan perbuatan harus sama. Ya itulah kejujuran. Jadi ya udah deh, Anda mau bilang saya apa, ya itu hak Anda. Saya itu yang penting Allah cinta dan ridho sama saya. Maka secara tidak sadar dia akan jadi pribadi yang luar biasa. Dia akan jujur dengan siapapun dan dia nggak mau bohong. Sebaliknya, orang yang hidupnya untuk membangun kedudukan, membangun respect semata dalam diri manusia atau dalam diri makhluk atau harta atau semua hal duniawi, maka dia akan bohong. Hadirin, apa tanda orang munafik? Idza haddatsa kadzaba. Dalam hadis Bukhari, nanti kita akan belajar jika berbicara dia berbohong. Pertanyaannya, sejarah mencatat kenapa mereka jadi orang munafik? Jawabannya karena mereka tidak ingin kehilangan apa yang mereka miliki selama ini di kota Madinah. Mereka takut kehilangan itu. Maka mereka jadi orang munafik dan mereka berbohong karena mereka takut kehilangan apa yang mereka miliki selama ini dari dunia dan dalam diri makhluk. Begitu jamaah. Dan ini penyakit kita. Kita tuh bohong karena
kita takut kehilangan dunia, kehilangan kedudukan, kehilangan apapun itu yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala ternyata. Makanya ini makom tinggi banget. Makanya digabung sama para nabi. Wong makomnya udah begini. As-Siddiqin itu. Dan kita ketika bahas ini bukan berarti kita udah sampai titik itu. Kita masih jauh dari titik itu. Tapi inilah konsep para ulama. Kenapa mereka bisa jujur luar dalam? Mereka bisa jujur di hadapan orang dan di belakang orang. Ketika sama orang-orang dan ketika sedang sendirian. Itu. Kenapa hari ini banyak orang manis depan orang aja, tapi di belakang manusia udah kembali ke asalnya, karena nggak jujur. Kenapa nggak jujur? Karena intinya adalah ingin mendapatkan itu semua. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, khususnya buat yang berbicara dan yang mendengarkan. Dan ini luar biasa jamaah, ini makom tinggi banget. Ini level yang sangat menakjubkan. Dan kita harus memperjuangkan itu. Dan menyampaikan hal ini bukan berarti sudah bisa melakukannya. Tapi marilah kita belajar bareng dan berjuang bareng. Dan meminta kepada Allah agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.